Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi kami dengan judul Perbandingan Kepuasan Pemustaka terhadap Aspek Sarana dan Prasarana di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan National Library of Nigeria. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Dia Balkis Adiba, Muhammad Arif Razak, Dimas Akviranto, Troy Babul Rizky, Muhammad Zarfan, Safanah Novariska, Zahra Fitria Hadi, dan juga Sandi Suprayogi. Kepuasan pemustaka dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kepuasan adalah perihal yang bersifat puas, senang, kelegaan, dan sebagainya, karena telah merasa terpenuhi keinginannya. Kepuasan pemustaka, khususnya di perpustakaan, yaitu ungkapan rasa senang atas pandangan dan penilaian pemustaka terhadap informasi yang telah diperoleh serta keinginan akan kebutuhan informasi yang diinginkan telah tercapai. Perpustakaan dapat dikatakan baik dan berkualitas. Menurut Rianto harus memiliki beberapa kriteria, yaitu koleksi relevan, aktual dan akurat, tenaga yang berkualitas dan profesional, sistem pelayanan yang cepat dan tepat, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Landscaper, dalam Nurlela dan Maksum 2004 mengatakan bahwa kepuasan pengguna terhadap pelayanan perpustakaan antara lain ditentukan oleh kinerja pelayanan, mampu menekan sekecil mungkin tingkat kesalahan dan berusaha memberikan yang terbaik terhadap permintaan pengguna, responsif terhadap setiap keinginan pengguna, kompeten dalam melayani disertai kemampuan teknis dan etika berkomunikasi yang baik, akses terhadap informasi yang dicari relatif mudah, cepat dan akurat, ruang dan peralatan penunjang tertata dengan baik dan nyaman. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 faktor yang sangat mempengaruhi terhadap kepuasan pengguna, yaitu fasilitas, koleksi, layanan yang tersedia, petugas perpustakaan, serta peraturan dan tata tertib perpustakaan. Sarana dan prasarana di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Gedung Perpusnas Marcella dibangun pada tahun 1942 dari hasil rancangan J.J.J. de Bruyn, F. Smith, dan Charles van der Linde dengan gaya arsitektur English Empire yang merupakan turunan dari aliran arsitektur neoklasik. Gedung ini dulu dikenal sebagai Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial yang didirikan pada Juni 1952 oleh Stichting voor Culturele Samenwerking, suatu badan kerjasama kebudayaan antara pemerintah RI dengan pemerintah Belanda atas prakarsa Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, upaya pencapaian visi misi Perpustakaan Nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals masyarakat dunia, Perpustakaan Nasional mengembangkan dan merenovasi sarana dan prasarana layanan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 11, Jakarta Pusat, dengan menggunakan sumber dana dari APBN tahun 2013 sampai dengan 2016. Gedung Perpusnas Marcella dengan ketinggiannya mencapai 126.728 meter, terdiri atas 24 lantai dan 3 basement, luas lahan 11.975 meter persegi, luas bangunan 50.917 meter persegi, sesuai rencana tata letak bangunan atau RTLB Blok Plan nomor 139 garis miring P garis miring SD garis miring DTR garis miring 7 garis miring 2014 tanggal 18 Juli 2014 dengan IMB nomor 183 garis miring 8.1 garis miring 31 garis miring 1.785.51 garis miring 2015 tanggal 31 Desember 2015. Fasilitas yang terdapat pada Gedung Perpusnas Marcella meliputi ruang katalog, teater, auditorium, zona komunitas pustakawan, ruang serbaguna, galeri, food court, ruang data center, ruang layanan anak, lansia dan berkebutuhan khusus, ruang audiovisual, ruang koleksi pernaskahan Nusantara, ruang koleksi monograf, ruang baca,
ruang koleksi langka, ruang koleksi bangsa-bangsa di dunia, ruang perpustakaan remaja, foto dan lukisan, ruang IP, ruang multimedia, dan ruang khusus untuk kepresidenan dan tamu-tamu negara. Dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana tersebut, diharapkan Perpustakaan Nasional menjadi destinasi pariwisata dan sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia dan dunia, serta menjadi sentra aktivitas edukatif, rekreatif, dan kultural. Perpustakaan Nasional memiliki beragam jenis koleksi yang sangat menarik dan keberadaannya patut untuk dikunjungi sebagai destinasi wisata, pendidikan, dan budaya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah koleksi nasional. Upaya penguatan koleksi nasional yang dilakukan oleh Perpusnas telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Ini meski masih harus terus ditingkatkan sampai dengan tahun 2016. Koleksi Perpusnas tercatat sejumlah 2.896.940 eksemplar. Kedua, koleksi naskah Nusantara. Perpusnas merupakan lembaga terdepan di Indonesia yang mengoleksi naskah Nusantara dengan jumlah koleksi 11.133 eksemplar yang tersebar dalam berbagai koleksi atau klasifikasi yang menunjukkan keberagaman dari segi asal-usul koleksi. 3. Diversifikasi layanan. Diversifikasi layanan merupakan upaya untuk memberikan layanan perpustakaan kepada semua orang tanpa terkecuali, sesuai dengan paradigma perpustakaan. Kepuasan pemustaka terhadap aspek sarana dan prasarana di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional RI memiliki 6 fungsi, yaitu sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Tercapainya kepuasan pustaka atas layanan perpustakaan menjadi amanat RI nomor 43 tahun 2007. Fasilitas, sarana, dan prasarana perpustakaan yang disediakan oleh Perpusnas RI demi memberikan layanan prima kepada perpustakaan meliputi 1. Gedung atau ruangan, 2. Transportasi, 3. Meubiler, 4. Peralatan komunikasi, 5. Peralatan teknologi informasi, dan 6. Rambu-rambu perpustakaan. Indeks kepuasan pemustaka Perpusnas. Secara keseluruhan, indeks kepuasan pemustaka Perpusnas meningkat 0,08 poin dibandingkan periode sebelumnya, dari 4,31 menjadi 4,39. Pendapat para pemustaka mengenai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang paling pertama terpikirkan di benak mereka adalah tempat yang nyaman untuk membaca atau mengerjakan tugas. Di grafiknya bisa kita lihat itu sejumlah 54% dari pemustakanya. Pengembangan sarana dan prasarana layanan Perpusnas RI banyak mengacu kepada kepuasan dan permintaan pemustaka terkait layanan yang telah diberikan selama ini. Jumlah pemustaka potensial yang pernah berkunjung ke Perpusnas selama tahun 2016 yaitu sebesar 3.829.244 pemustaka online dan 94.626 pemustaka onsite. Beberapa potensi permintaan atau demand yang dinilai harus segera dibenahi oleh pengelola Perpusnas dapat dilihat pada gambar di bawah terkait tingkat kepuasan pemustaka dalam menggunakan berbagai sarana dan prasarana di Perpusnas. Yang pertama itu ada internet, kepuasannya sebesar 73%, kemutahiran koleksi sebesar 60%, ketersediaan koleksi sebesar 70%, rambu layan sebesar 34,93%, kebersihan dan keindahan sebesar 46,58%, ruang baca sebesar 41,5%, meja dan kursi pemustaka sebesar 46%, katalog online sebesar 34,32%, keamanan sebesar 32,19%. Berdasarkan data pada gambar di atas, secara keseluruhan tingkat kepuasan pemustaka terhadap sarana dan prasarana di Perpusnas RI belum mendekati tingkat kepuasan signifikan, bahkan masih dapat digolongkan kepada ketidakpuasan, yaitu sebesar 50%. Dalam tingkat ketidakpuasan pemustaka terhadap sarana dan prasarana di Perpusnas, terdapat potensi permintaan yang menurut pemustaka harus dipenuhi oleh Perpusnas dalam rangka pemenuhan tingkat kepuasan
pustaka seperti keamanan, ketersediaan koleksi, mutakhir, fasilitas internet, kenyamanan ruang baca, dan fasilitas modern yang aplikatif harus bersusah payah dalam menikmati dan menggunakan fasilitas yang ada di perpusnas. Pengelola juga perlu memperhatikan kepentingan pemustaka secara tepat dengan cara memadukan kepentingan perlindungan potensi penawaran supply dengan tetap memperhatikan aspek permintaan atau demand. Berdasarkan analisis supply dan demand, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pengembangan perpusnas, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada aksesibilitas. Secara administratif dan geografis, Perpusnas RI berada pada posisi strategis, berada dekat dengan ibu kota negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan Perpusnas RI ini dapat dengan mudah diakses. Yang kedua yaitu ada ragam atraksi. Tip atraksi dapat dikemas dengan potensi yang ada di Perpusnas, harus mencerminkan kesan yang paling dalam bagi pemustaka agar nilai yang terkandung di dalam atraksi tersebut mengakibatkan pemustaka akan kembali lagi untuk merasakan hal yang sama di Perpusnas RI. Model kegiatan untuk daya tarik kepuasan pemustaka di Perpusnas Marsella harus kreatif dan inovatif dengan pengembangan teknologi terbaru seperti menampilkan sejarah bangsa Indonesia dalam visual, atraksi sains, atraksi seni pertunjukan, adanya tema hiburan edukatif dan sebagainya. 3. Keamanan dan kenyamanan. Sistem Perpusnas Marsella yang akan dibangun harus dilengkapi dengan sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi. Sistem manajemen yang ada bukan saja melindungi koleksi secara keseluruhan, namun harus ditambah fungsi pengamanannya untuk berbagai keperluan pemustaka. Solusi keamanan dan konfigurasi kenyamanan di dalam perpustakaan harus menjadi satu kesatuan dalam menumbuhkan minat dan kesenangan untuk berkunjung ke perpustakaan nasional. 4. Informasi promosi wisata. Mengingat aktivitas kepariwisataan berkaitan dengan kunjungan pemustaka, maka untuk dapat menarik pemustaka diperlukan promosi wisata melalui berbagai cara dan kesempatan. Promosi harus mampu untuk mengomunikasikan misinya melalui saluran yang sangat berpengaruh dan media yang sangat efektif. Promosi dilakukan tidak hanya dengan memberikan berbagai informasi, melainkan juga bagaimana untuk menarik masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Sarana dan prasarana di National Library of Nigeria. National Library of Nigeria mulai dibangun pada tahun 1962 dan gedung tersebut akhirnya dibuka untuk publik pada 6 November 1964. Awalnya, fungsi perpustakaan berada di Lagos, tetapi kemudian berpindah ke Abuja pada tahun 1995 yang dimana merupakan ibu kota Nigeria saat ini. Perkembangan lokasi perpustakaan nasional ini sangat memprihatinkan. Sejak kepindahan lokasinya dari Lagos ke Abuja, perpustakaan nasional mereka masih beroperasi di apartemen sewaan. Sementara perpustakaan beroperasi di tempat tersebut, pemerintah Nigeria terus berupaya untuk membangun sebuah konstruksi permanen yang dimulai sejak tahun 2006 dengan bekerjasama dengan kontraktor. Pembangunan tersebut diharapkan selesai 4 tahun kemudian atau pada tahun 2010. Diketahui kontrak dengan kontraktor tersebut berhenti pada tahun 2008. Kemudian, Menteri Pendidikan mengambil langkah atas konsultan swasta dengan mendesain ulang gedung tersebut. Yang awalnya 8 lantai, ini menjadi 5 lantai. Untuk melanjutkan pembangunan, pemerintah mengelontarkan dana sebesar N3,5 miliar pada tahun 2017 dan alokasi yang diusulkan sebesar N3,5 miliar lagi pada tahun 2018. Sayangnya, bangunan masih belum selesai. Progres pembangunan baru mencapai 44% 14 tahun kemudian sejak pembangunan pertamanya. Berdasarkan liputan Premium Times, saat berkunjung ke National Library of Nigeria, ditemukan sejumlah masalah terkait sarana dan prasarananya. Terpantau bahwa sarana dan prasarana di sana terasa tidak nyaman bagi para pemustaka, bahkan pada saat masuk. Berikut temuan-temuan yang ditemukan oleh Premium Times saat berkunjung ke National Library of Nigeria beserta informasinya. Nah, jadi temuan-temuannya itu diantaranya yang pertama itu suasana perpustakaan yang sepi. Meskipun gedung perpustakaan didirikan di jantung kawasan pusat bisnis di wilayah ibu kota federal atau Abuja, perpustakaan ini tidak memiliki jenis keramaian yang diharapkan untuk dilihat di perpustakaan nasional. Di sana itu tidak ada satupun satpam yang berada di pos untuk menerima pemustaka, apalagi memberikan arahan. Diketahui itu penyebab perpustakaan kosong karena perpustakaan pusat tersebut bukanlah perpustakaan konvensional, tetapi perpustakaan repositori
Dan karenanya itu, menurut salah satu staf perpustakaan yang bernama Mr. Ovelio, populasi atau pemustaka yang diharapkan itu tidak akan ada di sana. Karena perpustakaan repositori itu tugasnya adalah menerbitkan International Standard Serial Number atau ISSN dan International Standard Book Number atau ISBN. Yang fungsi itu membuat sebuah buku menjadi valid. Terus temuan yang kedua itu kantor yang tidak terawat. Bisa dilihat itu di gambarnya, kursinya itu berdebu gitu. Jadi lorong dan kantor kosong ini bukanlah satu-satunya kekurangan perpustakaan, karena si reporter ini Premium Times menyadari bahwa peralatan distribusi buku perpustakaan itu tidak terawat. Jadi ada juga dinding yang terlepas, buku-buku juga berserakan di sepanjang lobi, dan hingga perabotan yang kotor dan bobrok. Dari kenyataan ini, orang-orang tuh kayak bisa berdoa gitu, mohon campur sama Tuhan untuk gedung perpustakaan ini. Terus temuan selanjutnya itu buku berkualitas rendah atau usang. Melihat lebih dekat pada buku Irak mengabaikan rak usang dan penuh rayap, itu menunjukkan bahwa sebagian besar buku-buku terbaru bertanggal sejak tahun 2012 dan 2013. Sumber tersebut menjelaskan bahwa minimnya pendanaan perpustakaan nasional telah melumpuhkan kemampuannya untuk membeli buku-buku yang ada saat ini. Jadi seharusnya National Library of Nigeria ini harusnya ya memperbarui setiap tahun, tetapi karena maka hal tersebut tidak dapat terjadi. Temuan keempat atau temuan terakhir yang dijumpai oleh Premium Times adalah dana yang tidak cukup dan gedung permanen yang terbengkalai. Para pekerja di perpustakaan menyayangkan sistem fungsional perpustakaan yang buruk karena pendanaan yang tidak memadai oleh pemerintah federal. Saat Premium Times mewawancarai beberapa orang yang ada di sana, mereka mengeluhkan banyak hal. Keluhan-keluhan tersebut merupakan hal mendasar yang seharusnya sebuah perpustakaan dapat menyediakannya seperti listrik, pencahayaan, kipas atau AC, dan internet. Seorang staf perpustakaan mengatakan kurangnya hal-hal tadi terabaikan karena tidak ada pemustaka yang mengadu atau protes. Hal tersebut juga mungkin disebabkan karena budaya membaca di Nigeria yang sudah berkurang. Di sisi lain, untuk melakukan perbaikan maupun penambahan fasilitas tidak memungkinkan akibat dana yang dimiliki tidak mencukupi. Nah, ini ada tabel kepuasan pemustaka terhadap aspek sarana dan prasarana di National Library of Nigeria. Tabel di atas menyajikan tingkat kepuasan pengguna dengan layanan yang diberikan di National Library of Nigeria. Sekitar 2/3 atau 60% responden merasa puas dengan layanan yang diberikan di meja informasi atau bantuan. Selanjutnya, mayoritas 64% responden merasa puas dengan penyediaan tempat yang tenang untuk membaca dan belajar. Sisanya, semua responden tidak puas dengan layanan perpustakaan akhir pekan, layanan penjilidan, dan layanan fotokopi atau scanning. Tingkat kepuasan secara keseluruhan di bawah rata-rata, yaitu 40%. Nah, walaupun beberapa pemustaka itu merasa puas dengan sarana dan prasarana yang disediakan perpustakaan Nigeria ini, namun kalau dioverallkan secara keseluruhan itu pemustaka merasa tidak puas. Kepuasannya cuma sampai 44%. Bisa dilihat di tabel ini, yang lebih dari 50% itu cuma nomor 1 meja informasi dan nomor 5 ruang yang nyaman untuk belajar dan membaca. Namun kalau sisanya itu di bawah 50%. Jadi kalau ditotalkan kepuasan pemustaka itu secara keseluruhan cuma sampai 40%. Jadi menurut survei yang dilakukan Sabi dan kawan-kawan tersebut menyimpulkan bahwa jika diakumulasikan dengan seluruh aspek lainnya, maka dapat disimpulkan kesimpulan bahwa pemustaka merasa tidak terpuaskan oleh layanan yang diberikan oleh perpustakaan Nigeria. Selanjutnya, perbandingan kepuasan pemustaka terhadap aspek sarana dan prasarana di Perpustakaan Nasional RI atau yang biasa dikenal dengan Perpusnas dan National Library of Nigeria. Perpusnas terlihat sangat baik dibandingkan National Library of Nigeria dari segi sarana dan prasarananya. Kondisi gedung, listrik, interior, kelengkapan, dan peralatan di National Library of Nigeria sangat berbanding terbalik dengan yang ada di Perpusnas. Kondisi tadi tentu dapat mempengaruhi tingkat kepuasan para pustaka saat berkunjung ke perpustakaan. Nah, berdasarkan informasi pada tingkat kepuasan pustaka di Perpusnas, apa yang disediakan sarana dan prasarana oleh perpustakaan masih tergolong tidak puas bagi pemustaka, sekitar 50%. Akan tetapi, pemustaka menilai bahwa perpustakaan ini adalah tempat yang nyaman untuk
baca buku, ataupun mengerjakan tugas. Sementara para pemustaka National Library of Nigeria merasa tidak puas dengan apa yang disediakan perpustakaan. Berdasarkan hasil survei, dari sumber yang didapat, tingkat kepuasan secara keseluruhan di bawah rata-rata atau sekitar 44%. Survei tersebut menunjukkan bahwa pemustaka merasa tidak terpuaskan terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.